I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and So you know. much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adetri Kurnia Setiawandar dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Begini Pak, saya mendapat tugas dari dosen saya mengenai seseorang yang berhasil dalam pendidikan dan juga karirnya. Nah, saya memilih Bapak untuk bisa mewawancarai. Apakah Bapak bersedia? Tentu siap untuk memberikan pandangan-pandangan yang urgent dan positif untuk para generasi muda yang hadir. Baik. Langsung, bagaimana sih Pak perjalanan hidup Bapak meniti karir, mendapatkan gelar sarjana, dan Bapak juga menjadi PNS? Ceritanya panjang ya, tapi bisa kita persingkat. Saya bernama Haji Muhammad Rusli MPD. Saya dilahirkan di sebuah desa yang terpencil di Tembilahan yang namanya adalah Sanglar, Pulau Kijang, Retih. Saya lahir di Sanglar 5 Januari 1971. Kemudian saya masuk sekolah dasar tahun 1977. Kemudian 6 tahun setelah itu saya melanjutkan sekolah di Kecamatan Retih. Kemudian 3 tahun setelah itu, berarti 8 tahun 84, saya masuk 87 saya masuk SMA di Tembilahan, SMA Negeri 2 Tembilahan. Sedikit saya akan menceritakan kondisi keadaan kami di kelahiran kami. Saya anak seorang petani. Nama orang tua saya Haji Abadi. Karena ketekatan dan bulat dan juga nasihat daripada orang tua, sehingga saya bisa bersekolah dan melanjutkan sekolah. Kalaulah berdasarkan kondisi keuangan dan ekonomi pada waktu itu, tentunya mungkin saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Tapi karena motivasi dan dorongan daripada orang tua dan juga dari beberapa orang-orang tua yang lain, sehingga saya melanjutkan sekolah. Itu sekilas ya. Saya berasal dari kampung. Kemudian saya melanjutkan SMA di Tembilahan, sebuah kabupaten Indragiri Hilir, tahun 87, dan tahun 90 saya tamat. Di waktu SMA saya mempunyai suatu cita-cita. Cita-cita saya itu sebetulnya ada, pertama itu masuk angkatan TNI. Kemudian cita-cita saya yang kedua adalah masuk STPDN. Waktu itu namanya APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Seiring waktu tamat, saya melanjutkan sekolah perguruan tinggi. Semula saya berkeinginan melanjutkan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin, Unhas. Dikarenakan waktu itu saya di SMA saya mendapatkan peringkat selalu 5 besar, sehingga saya mempunyai cita-cita dan keinginan besar untuk melanjutkan perguruan tinggi, masuk ke kampung saya, halaman saya di Sulawesi Selatan. Namun dikarenakan belum rezeki, sehingga saya tidak lulus, sehingga saya melanjutkan kuliah di Universitas Islam Riau karena saya tidak lulus di Rayon C Universitas Hasanuddin. Waktu itu saya mengambil jurusan bahasa Inggris, dikarenakan asbabnya juga ada. Waktu saya di SMP, saya tidak suka dengan bahasa Inggris. Tapi dikarenakan seiring waktu di SMA ada seorang guru yang namanya Ibu Sani Saragi BA. Saya selalu ingat karena Ibu Sani Saragi salah satu guru yang agak-agak keras gitu ya, memberikan motivasi kepada saya, sehingga saya mulai menyenangi bahasa Inggris.
dan juga saya mengambil kursus bahasa Inggris sewaktu saya di SMA selama 6 bulan. Nah, dikarenakan ketertarikan dan juga saya sudah mulai mendalami bahasa Inggris sehingga saya menyenangi. Sehingga saya masuk ke perguruan tinggi, saya mengambil jurusan bahasa Inggris. Setelah itu di bangku kuliah saya cukup aktif waktu itu. Karena saya masuk senat mahasiswa, kemudian saya masuk resimen mahasiswa, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga saya mulai dari Sumatera Utara, saya sampai ke Solo, sampai ke beberapa daerah di provinsi ini, saya berpergian tanpa ada biaya, dikarenakan kegiatan-kegiatan dari resimen mahasiswa. Setelah selesai pada tahun 96, sebelumnya saya selesai di bangku kuliah, tahun 93 saya di tingkat 3 waktu itu saya sudah bekerja. Saya bekerja di salah satu asuransi di Pekanbaru. Setelah itu juga saya bekerja di Hotel Mutiara Merdeka Hotel, dikarenakan saya basicnya bahasa Inggris. Dan juga di tahun itu juga saya mulai mengajar privat dan juga kursus. Nama kursusnya adalah Amnesia Jati Course. Disitulah saya mulai menimba pengalaman, menimba ilmu secara universal, secara umum, sehingga terbuka cakrawala saya. Dan singkat cerita, setelah saya selesai, saya sebetulnya pengennya masuk angkatan. Makanya pada waktu itu sebelum saya selesai, saya ke Bandung, saya sudah dapat KTP dan saya sudah latihan menunggu untuk tes saja. Tapi seiring dengan waktu, setelah saya tamat, kawan mengajak saya tes dan saya lulus mengambil rayon Bangkinang dan saya ditempatkan di Lipatkain, SMA Lipatkain. Jadi ini luar prediksi. Karena saya hanya iseng-iseng untuk tes pegawai negeri, rupanya Allah menitipkan saya lulus di situ. Berarti saya tidak masuk militer. Nah, itu kisahnya. Dan mengenai bagaimana kegiatan-kegiatan, kemudian organisasi-organisasi dan juga pelatihan-pelatihan cukup banyak yang saya ikuti. Dan salah satunya itu adalah pelatihan-pelatihan bagaimana mengenal organisasi tentang kebangsaan, organisasi kemasyarakatan, banyak sekali yang saya ikuti. Namun di sini saya bisa tunjukkan nanti ada salah satu prestasi yang diberikan oleh Pak Jokowi gitu ya. Selama saya menjabat 10 tahun, saya mendapatkan suatu gelar kehormatan. Dan juga ada saya mengikuti pelatihan selama 3 bulan, yaitu pelatihan calon kepala sekolah. Itu yang bisa saya jelaskan. Banyak yang lainnya, tapi itu yang bisa saya berikan. Dan motivasi ini mudah-mudahan nanti bisa jadi hal-hal yang baik untuk saudari kedepannya nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya S2-nya tahun 2006 dan 2008 selesai di Universitas Padang, ya, UMP Padang. Terima kasih. Baik Pak, bagaimana pesan dan motivasi Bapak untuk generasi berikutnya? Pesan saya untuk generasi muda milenial ya, di globalization area ini, karena ini adalah tantangan yang sangat tinggi untuk generasi muda. Tentunya generasi muda pertama saya menginginkan bagaimana menyadari pentingnya yang namanya ilmu. Ya, karena dengan ilmu kita bisa meraih dan menggapai apapun yang kita inginkan nantinya. Ya, dengan adanya ilmu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ilmu adalah jendela dunia. Semakin banyak ilmu kita, maka akan semakin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ke depan. Jadi ayo belajar, dan belajarlah untuk persiapan Anda ke depan. Saya beryakin dan percaya siapa saja yang melaksanakan
perintah-perintah. Pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala menurut Islam, tentu melaksanakan segala perintahnya, dan juga belajar untuk mempersiapkan kehidupannya di depan, pasti akan berhasil. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kisah dan motivasinya. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat. Amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel yang lain. Break it down, bring it back, make it clap. I got